Hai, welcome back to my video ala-ala gitu kan ya. Ini Dini sekarang kembali untuk berbagi dengan segala kepustakawanannya ya. Ala-ala banget itu dulu. Nah kemarin alhamdulillah udah 6 bulan sih. Nah ada kabar baik buat aku sendiri, yaitu aku lolos CPNS dengan formasi pustakawan di salah satu kota di Indonesia. Alhamdulillah. Selamat. Jadi aku daripada aku nggak bermanfaat gitu ya, mending aku bagi nih, share soal-soal yang aku dapetin juga dari teman-teman aku yang udah lolos juga, lolos di tahun kemarin sama lolos yang tahun kemarin juga. Nah yuk kita mulai aja. Pertama, soalnya secara umum perpustakaan adalah A. Sebuah tempat menyimpan koleksi buku. B. Sebuah instansi yang di dalamnya menyimpan dokumen. C. Sebuah instansi yang di dalamnya mencakup unsur informasi, proses simpan dan pemakai. Dan D. Sebuah tempat mengolah buku. Ayo apa jawabannya? Jawaban yang benar adalah C. Sebuah instansi yang di dalamnya mencakup unsur informasi, proses simpan, dan pemakai. Ini soal basic banget. Nah, kalau kata orang ya pilih itu jawaban yang paling panjang, itu stereotypes. Tapi sebenarnya nggak salah-salah banget sih kalau pilih jawaban yang paling panjang. Ya selama itu, dan biasanya soal-soal kayak gini nih udah nggak asing lah didengar sebagai kita mau daftar pustakawan, tentang ilmu perpustakaan dan lain-lain, kok nggak tahu gitu secara umum perpustakaan seperti apa. Secara umum dah pasti kita jawab adalah adanya informasi, ada proses simpan atau deposit gitu kan, dan adanya unsur users atau pemakai. Itu tipsnya. Lanjut ya. Aduh, error saya teh. Udah lama gak ini, maafin. Oke, yang kedua, dahulu di Indonesia masih banyak yang belum mengetahui pasti tepat kapan berdirinya sebuah perpustakaan, dikarenakan koleksi atau karya tulis yang disimpan tersebut A. hanya dipakai oleh orang tertentu, B. disebarluaskan ke banyak orang, C. hanya disimpan di suatu tempat, dan D. banyak karya yang musnah. Jawabannya apa? Kita lihat. Jawabannya hanya dipakai oleh orang-orang tertentu. Seperti yang kita tahu, selama pada zaman Indonesia belum seperti sekarang, masih hanya golongan-golongan orang tertentu aja yang bisa menikmati buku, karena buku itu termasuk koleksi atau aset yang sangat-sangat harganya itu nggak murah kayak gitu. Sampai zaman sekarang juga kan orang-orang yang baca buku itu udah kayak gaya hidup, berarti orang-orang yang kalau sekarang selain gaya hidup juga kita bisa mengakses buku ke perpustakaan. Dulu mungkin perpustakaan belum banyak di Indonesia. Soal ketiga, layanan ruang baca merupakan layanan perpustakaan nasional karena koleksi Perpustas RI merupakan koleksi A. jaringan, B. deposit, C. pinjaman, D. koleksi umum. Oke, kasih tips. Kalau perpusnas, koleksi perpusnas udah langsung ya, nggak usah dipikirin lagi. Deposit itu udah harus di luar kepala. Soal keempat, kita cepet. Layanan ruang baca di suatu perpustakaan disediakan untuk mengantisipasi A. pengunjung perpustakaan yang ingin baca di tempat ataupun tidak dapat meminjam bahan pustaka. B. pengunjung perpustakaan yang ingin melakukan diskusi bersama. C. adanya ledakan informasi. D. pengunjung yang ingin menerima informasi namun tidak ingin datang ke perpustakaan. Kira-kira jawabannya apa? Jawabannya itu A. pengunjung perpustakaan yang ingin baca di tempat ataupun yang tidak dapat meminjam bahan pustaka. Itulah kenapa disediakan layanan ruang baca, karena nggak semuanya buku itu dapat dinikmati di rumah. Mungkin ada yang terkendala 1-2 hal, jadi lebih memilih
untuk membacanya di ruang baca. Selain memang salah satu kewajiban suatu perpustakaan yang menyediakan ruang baca seperti itu. Lanjut, soal kelima. Perpustakaan merupakan fungsi pendidikan, yaitu artinya A. Tempat belajar sepanjang hayat, B. Mencari informasi tertentu, C. Menjadi media sekolah, dan D. Perpustakaan menyediakan dokumen pembelajaran. Jawabannya A. Tempat belajar sepanjang hayat. Ini soal paling basic juga ini, jadi aturan udah di luar kepala ya. Soal nomor 6. Sebuah karya yang memuat karangan 3 orang atau lebih dengan dipimpin oleh seorang pengarang utama disebut dengan A. 3 serangkai, cakep, B. 3 sekawan, ya Allah, C. kolektor, dan D. bunga rampai. Ayo, udah pasti ya jawabannya, yaitu D. bunga rampai. Ini session pertama, soal-soalnya emang kayak gini, kayak aturan udah di luar kepala lah sebagai seorang yang punya basic ilmu perpustakaan. Nah, soal terakhir, undang-undang yang mengatur perpustakaan yaitu A. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1990, B. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, C. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, dan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2007. Jawabannya B. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007. Cakep tuh, pakai baju coklat tuh udah kayak apa nih, aparatur. Oke, sekian. Kenapa sih cuman segitu videonya ataupun soal-soalnya kenapa cuman 7? Karena ini nih cuman langkah awal, sekalian survei kecil-kecilan, mau lihat responnya kayak gimana, apakah ada yang kurang ataukah nggak menarik, ataukah malah justru ada yang pengen tahu lagi soal-soalnya kayak apa. Karena ini saya pastikan soal-soalnya keluar pas saya mengalami tes SKB CPNS Pustakawan. Terima kasih. Kalau ada yang kalau memang responnya baik, bakal saya lanjutin ke sesi 2. Terima kasih. Assalamualaikum.